head voice dan falsetto. Episode yang lalu saya sudah membahas tentang vocal register. Di antaranya ada head voice atau suara kepala dan falsetto. Di episode kali ini saya akan membahas cara membedakan antara head voice dan falsetto. Saya Uci Bill, Singing Fun Course Switzerland. Kita akan membahas tema kita hari ini. Oke, let's go. It's all about you. Deeply hidden in my heart because I have you. Wanting to be with you. It's all about you. To be near you so I can reach out without you. I'm in love with you. Oke, tema kita hari ini adalah kita membahas tentang head voice dan falsetto. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, jadi untuk membedakan antara head voice, suara kepala, dengan falsetto adalah berdasarkan dari perbedaan kondisi pita suara. Oke, apakah kondisi pita suara itu tersambung atau tidak tersambung? Bertemu atau tidak bertemu? Itu yang membedakan antara falsetto dan head voice atau suara kepala. Oke, nanti saya munculkan gambarnya tentang falsetto. Oke, kita membahas tentang falsetto dulu. Oke, falsetto adalah kondisi pita suara tidak tersambung, tidak terkoneksi. Oke, dengan falsetto tepi pada pita suara hampir tidak menyentuh saat membuka dan menutup. Dengan falsetto banyak udara keluar melalui pita suara. Saat kita bernyanyi, pita suara menyatu dan membuat getaran. Getaran ini disebabkan oleh resistansi terhadap udara yang berasal dari paru-paru kita. Dan itu kaya akan frekuensi harmonik dan menciptakan bahan baku untuk nyanyian. Falsetto juga dikenal sebagai airness ya, atau hembusan udaranya, karena pada falsetto seperti yang kalian lihat tadi ya, fotonya itu pita suara tidak tertutup secara sempurna. Oleh karena itu kita selalu mendapatkan suara yang berangin atau berudara di dalamnya. Falsetto adalah bentuk seni ya, seni vokal atau stylist ya, dan falsetto merupakan mode bernyanyi yang terdengar seperti saya bilang tadi, seperti seruling, dia seperti suara hampa ya, biasanya ditemukan pada register atas wanita dan pria. Oke. Falsetto adalah suara yang tertinggi sebelum mencapai whistle voice ya. Kadang-kadang kualitas dari falsetto digunakan seperti yang saya bilang tadi, buat efek dalam nyanyian. Kita bisa menyanyikan nada falsetto dengan tinggi ya, dan kita juga bisa menurunkan falsetto di nada yang rendah. Contoh suara falsetto pada penyanyi pria, jika kalian tahu penyanyi dari John Legend ya, dengan lagunya yang berjudul All of Me. Dia seperti gini lagunya, mungkin kalian sudah pada tahu ya. And I give you all of me. Kalian bisa merasakan pita suaranya tidak terkoneksi dia karena falsetto. Ciri-cirinya begitu.
Oke, terus penyanyi pria ada Charlie Puth. We don't talk anymore, we don't talk anymore. Itu dia memakai falsetto. And then penyanyi pria juga memakai falsetto. Maroon 5 dengan lagunya Sugar, dia di refrennya itu ada memakai falsetto. Itu yang penyanyi pria. Contoh suara falsetto wanita adalah Billie Eilish, Everything I Want It ya. I don't wanna lie here. Referennya seperti itu, Billie Eilish itu menggunakan falsetto. And then penyanyi Birdie dengan lagunya Skinny Love, dia menyanyikan lagu Come on Skinny Love. Oke, nah itu falsetto. Di falsetto juga kalian bisa menyanyikan nada rendah, tapi ada kesulitan karena ciri-ciri falsetto adalah dia pita suaranya tidak bisa blending langsung ke suara dada. Dia pasti cracking, ada breaking. Oke. Tadi adalah falsetto. Sekarang kita membahas tentang head voice atau suara kepala. Head voice adalah register yang paling alami. Ini adalah salah satu register yang kita gunakan sepanjang waktu tanpa kita sadari. Kalian mungkin tidak sadar sebenarnya kalian sudah menggunakan head voice atau suara kepala. Oke, pada head voice atau suara kepala, pita suara kita itu terbuka, ya, dan menutup rapat dari bawah ke atas. Dan pada head voice atau suara kepala, kita bisa mengontrol jumlah udara yang ditahan oleh pita suara. Oke, saya munculkan gambarnya tentang head voice. Sorry. Ketika kita memikirkan head voice, ya, kita langsung berpikir tentang opera atau musik klasik. Bahkan penyanyi non klasik pun sebenarnya menggunakan head voice, begitu juga laki-laki menggunakan head voice atau suara kepala, ya. Head voice atau suara kepala menghasilkan nada yang lebih kaya dan lebih stabil. Seperti kalian lihat ya, pita suaranya dia bersatu. Dan head voice juga menghasilkan nada yang seimbang pada nada tinggi dalam suara penyanyi. Nah, sekarang kita membahas tentang persamaan antara falsetto dan head voice. Oke, saya tampilkan gambarnya seperti ini. Persamaan falsetto dan head voice, keduanya beresonansi di head cavities atau rongga kepala. Oke. Tadi adalah persamaan tentang falsetto dan head voice. Sekarang kita membahas perbedaannya. Selain pita suaranya juga, kita membahas perbedaannya juga adalah head voice atau suara kepala. Resonansinya dihasilkan oleh pita suara yang terhubung atau tersambung, ya. Head voice itu bisa blending sangat lembut ke daerah chest voice atau suara dada. Penyanyi yang baik dengan menggunakan head voice atau suara kepala yang seimbang akan menjaga kesehatan, ya, kesehatan dan keremajaan pita suaranya karena pita suaranya sudah terjaga kondisinya, ya. Kita sekarang ke falsetto, perbedaan head voice dan falsetto. Pada falsetto, resonansi dihasilkan oleh pita suara yang tidak terhubung, dia agak sedikit terbuka. Kalau head voice, dia menyatu seperti yang gambar saya tampilkan tadi. Falsetto, pita suaranya sedikit terbuka. Falsetto dihasilkan dengan pita suara yang tidak terhubung atau tidak tersambung. Oke, falsetto tidak bisa menyatu atau blending dengan mudah ke arah chest voice atau suara dada. Karena pasti akan ada jeda atau breaking atau cracking di tengahnya. Dan falsetto membutuhkan banyak udara.
kita harus menghasilkan udara untuk kita bisa membawakan falsetto. Pada head voice atau suara kepala dan falsetto, walaupun pita suaranya dalam kondisi yang berbeda, keduanya ya keduanya sama-sama beresonansi di kepala ya, di area kepala ini, di head cavity ya. Keduanya sama-sama di daerah kepala beresonansinya. Keduanya juga sama-sama nada tinggi di daerah kepala. Oke, sekarang ada pertanyaan tambahan dari subscriber di channel saya. Dia menanyakan mana yang lebih baik coach, head voice, suara kepala, atau menggunakan falsetto. Oke? Kalau menurut saya head voice atau suara kepala seperti yang saya terangkan tadi di depan ya, itu lebih berguna dan lebih dibutuhkan karena memberikan vibrasi, kontrol, dan power yang bagus. Oke? Mudah untuk dengan head voice kita mudah untuk mengontrol aliran udara karena getaran pita suara yang kuat dan tidak memungkinkan banyak udara yang masuk. Oke? Dan head voice juga bisa menyatu, dia bisa blending, tiba-tiba dia turun ke chest voice kalau kita sedang bernyanyi ya. Pemisahan pita suara membuat falsetto itu tidak mudah menyanyikan di nada tinggi ya. Itu untuk falsetto gitu kan ya. Dan falsetto itu adalah cocok untuk style lagu ya. Jika kalian memilih untuk falsetto dengan alasan misalnya untuk style lagu gitu kan ya, is okay. Is okay, maksudnya is no problem gitu kan ya. Tapi head voice itu lebih berguna, kita lebih membutuhkan gitu kan ya, karena banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dengan kita menyanyi dengan menggunakan head voice atau suara kepala. Dengan falsetto kalian juga bisa menyanyikan dengan falsetto gitu kan ya, untuk style-style lagu tertentu, untuk efek-efek tertentu, tapi tidak all the time, tidak selalu kalian menggunakan falsetto gitu. Oke? Nah, ini pesan dari saya ya, jika kalian memilih bernyanyi di nada tinggi dengan falsetto, dengan alasan karena kalian tidak bisa mencapai nada tinggi di head voice, berarti kalian sudah membatasi diri kalian sebagai seorang penyanyi ataupun yang suka bernyanyi. Oke, dengan kalian membatasi diri kalian sendiri dengan alasan aku nggak bisa di head voice, gitu, aku pakai falsetto aja. Jadi kalian sudah membatasi diri kalian sendiri dan kalian tidak serius menekuni pelajaran yang kalian pelajari. Misalnya kalian suka bernyanyi, mempunyai pertanyaan gitu kan ya, caranya head voice gimana? Susah banget enggak aku pakai falsetto aja. Berarti kalian mempunyai limit untuk bisa belajar lebih maju lagi gitu kan ya. Kalian mengambil yang simpelnya saja gitu kan ya. Teknik vokal ini itu berlaku untuk penyanyi profesional, untuk kalian yang suka hobi bernyanyi, yang suka bernyanyi, itu berlaku semuanya. Jadi kalian bisa menyanyikan dengan rasa aman, nyaman, dan sehat, tidak menggunakan suara tenggorokan lagi karena kalian sudah mengetahui teknik vokal. Nah, saya rasa pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih juga sudah mampir di channel saya. Jangan lupa kalian untuk subscribe ya, untuk komen,
and like, dan jangan lupa dipencet itu belnya supaya kalian ternotifikasi kalau saya ada video-video baru yang akan saya tayangkan. Oke, kita akan bertemu lagi di episode mendatang. Dan untuk kalian yang ingin kursus online di sekolah saya cantumkan di sini website saya, jadi kalian bisa ngintip ada apa saja di sekolah saya, kegiatan apa saja. Oke. Jangan lupa juga untuk kalian stay healthy, selalu positive thinking, dan kita akan bertemu di tema-tema yang lain. Oke, saya Uci Bill, stay healthy, happy singing, I love you.